Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Faris dari kelas PJKR 2024B NIM 24070101063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan ke-7, yaitu aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah: secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini dapat digambarkan bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau itazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Akidah dan ajaran Mu'tazilah: 1. Tauhid, 2. Prinsip adil, 3. Prinsip al-wad dan 2. al-wa'id, 4. Prinsip al-munzilah baina al-manzilatain, 5. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Aliran Wahabi. Pengertian dan sejarah kemunculan Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Wahabisasi dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Wahabi juga dikenal dengan istilah Salafi, sebab pengakuan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf salih. Madrasah Salafiyah sendiri terdapat di berbagai negara muslim, antara lain di Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syria, negara-negara Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan lainnya. 3 madrasah yang sangat dominan saat ini ialah Salafiyah di Arab Saudi, Salafiyah di Yaman, dan Salafiyah di Yordania atau Syria. Di Indonesia, dakwah Salafiyah tidak hanya satu ragam, namun amat berbagai-bagai. Secara garis besar setidaknya ada 2 gerakan, yakni Salafi Yamani dan Salafi Arabi. Doktrin dan ajaran Wahabi. 1. Wahabi meyakini bahwa Allah berbentuk jisim dan bertempat. 2. Konsep tauhid memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus saleh. 3. Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. 4. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Pembagian tauhid ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'i al-tabi'in.
Oke, itu semua adalah penjelasan sedikit tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Sekarang saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan usul al-kamsyah Mu'tazilah dan kelemahannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah penafian terhadap sifat ma'am Allah, kudrah, iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah. Kelemahan menafikan sifat, menjadikan sifat Allah sebagai esensi zat. Prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri, berdasarkan kudrah yang diberikan Allah pada mereka. Kelemahan mengatakan bahwa Allah lemah. Prinsip al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Kelemahan bertentangan dengan konsep rahmat dan pengampunan Allah. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatain. Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat. Kelemahan bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang yang tersesat. Baik, selanjutnya soal kedua. Jelaskan perbedaan konsep tahfidz Wahabi dan konsep tahfidz Aswaja. Jadi tahfidz Wahabi berbeda dengan tahfidz salafus saleh. Tahfidz Wahabi memahami makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat terlebih dulu. Seperti kata yad atau tangan dipahami secara zahir sebagai tangan sebelum diserahkan maknanya kepada Allah. Begitu juga dengan istiwa, dipahami sebagai bersemayam sebelum kemudian ditafwidkan kepada Allah. Sedangkan dalam tahfidz salafus saleh tidak memahami makna zahir ayat mutasyabihat terlebih dulu. Mereka langsung menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mengartikannya dalam makna bahasa tertentu. Mereka tidak menafsirkan istiwa sebagai bersemayam, melainkan hanya menerima bahwa Allah bersifat tersebut tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Oke, soal ketiga. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampungan dalam hal ini. Serampungan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu para ulama sangat berhati-hati terkait masalah tafsir. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ul al-tabi'in. Itu semua
saya sudah menjawab soal dari pertemuan ke-7. Apabila ada salah atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.